Keluar lagi. Jaringan, Pak. Jaringan memang lagi. Ya, mungkin Bapak bisa cari posisi yang bisa maksimal sinyalnya. Ya, Pak Sarul. Ya, bisa dengar? Bisa. Mungkin Ya. sinyalnya ini, Pak. Baik dari Signalnya sana. agak jelek apa, Pak? Ini suaranya bisa dengar nggak ini? Dengar. Bisa, Pak. Bagus, Pak. Bisa. Ada yang bisa ditangkap tadi kalimat saya? Sempat Tidak, Pak. terpotong ya, karena kan sempat keluar ya, Bapak ya. Baik, saya ulangi. Pada awalnya Pak Yusuf Manibulu mengatakan ketidaknyamanannya terhadap statement Ustadz Yahya Waluni. Saya awalnya sepakat dengan beliau, tapi sayangnya beliau menganulir pernyataannya sendiri. Di mana itu? Beliau justru mengatakan hal yang tidak selaras dengan narasi awalnya. Seharusnya dia tidak menyinggung ujung kalimatnya tadi. Jadi ujung kalimat beliau tadi, sebenarnya yang menista itu pertama kali adalah kehadiran Muhammad dan Al-Quran. Nah, ujung inilah yang membantah bahwa ketidaknyamanan itu terjadi. Justru kalimat ujung ini yang menjadikan Pak Yusuf itu membenarkan apa yang disampaikan oleh Pak Ustadz Yahya Waluni. Karena apa yang disampaikan Ustadz Yahya Waluni itu adalah Al-Quran yang diwahyukan Allah kepada Rasulullah. Itu satu. Yang kedua, saya cukup miris dan kasihan sama penelpon tadi yang menanyakan kepada Pak Kace tentang Islam. Udah paham betul bahwa KC ini adalah murtadin. Dia bertanya tentang Islam. Berdoa dan sholat apakah sama? Dijawablah dengan KC tidak berdasar. Salah pula. Yang kedua jawab pertanyaannya, apa tadi itu? Masalah ada dua pertanyaannya tadi. Tapi yang jelas yang saya dapat tadi, saya sesalkan dan kasihan saja ya, saya tidak membenci ya, kasihan saja. Dia bertanya kepada murtadin yang tidak paham dengan jawaban itu, gitu. Mana Pak Kace tadi? Ya, halo. Sebentar Pak. Pak Kace sebentar, lagi ini dulu. Ya, silakan. Ya. Ya Pak Sarul, gimana Pak? Ada yang Bapak mau sampaikan ke saya? Oh iya, tadi saya sudah sampaikan, cuman Pak Yusuf baru datang ya. Baik, terima kasih Pak Yusuf sudah dihadirkan baik. di Silakan, room Bapak ya. Awalnya saya sependapat dengan Bapak yang mengeluhkan tentang ketidaknyamanan Bapak atas statement dan ceramah Ustadz Yahya Waluni yang terindikasi menghina Tuhan Bapak, kan begitu Pak ya? Ya. Tapi ya, saya terputus ya, coba nanti Pak Sarul bisa masuk lagi ya. Ya. Ya, yang lain tolong jangan masuk dulu ya, karena ini Pak Sarul masih ingin berdiskusi. Ya, disconnected Pak Sarul, disconnected, bisa masuk lagi Pak? Oke. Ya, Pak Sarul bisa dengar saya Pak? Halo? Pak Sarul? Suaranya nggak kedengaran. Pak Sarul? Ya, Pak Solata bisa dengar saya? Bisa, Pak. Bisa. Ya. Mbak Takokak bisa dengar saya? Bisa mendengar bagus. Baik, Pak Sarul bisa dengar saya, Pak? Suaranya nggak kedengaran, Pak Sarul. Ya, Pak Sarul nggak kedengaran suaranya, Kita lanjut Pak. dulu. Ya, silakan Pak, silakan. Pak Solata silakan. Apa yang mau disampaikan? Iya, masih banyak yang perlu saya sampaikan. Bu Abre ada masuk. Oke, Bu Abres, selamat malam.
Bu Abre. Pak Yusuf Manubulu, Shalom Pak Solata, Shalom Bata Kokak, Shalom semuanya, Tuhan Yesus Shalom, memberkati. shalom. Ya, Pak Sarul, selamat malam. Bisa dengar suara saya, Pak Sarul? Bisa dengar saya? Bisa, Pak. Ini nggak tahu nih malam ini sinyalnya tidak biasanya seperti ini sinyal di saya ya. Tapi bisa Ya, ditangkap apa yang saya sampaikan tadi Pak ya? Iya, tapi yang terakhir Bapak masuk 2 kali ini nggak kedengaran sama sekali suaranya. Yang ini? Yang ini sekarang kedengaran, yang tadi Bapak nggak kedengaran suaranya. Jadi Bapak belum dapat poin ya? Belum dapat poinnya Pak, silakan diulangi Artinya Pak. narasi pertama dapat ya, yang konklusinya belum ya? Belum. Iya, yang berikut Bapak tutup dengan narasi justru yang menabrak narasi Bapak yang pertama. Kegundahan Bapak justru kalimat sesungguhnya yang pertama kali menyiksa itu adalah karena kehadiran Muhammad dan Al-Quran. Artinya semua bisa yang mendengar channel Bapak ini, oh iya ya Pak Yusuf, jadi kontradiksi ya bicaranya ya. Artinya Pak Yahya membicarakan kegundahan Pak itu benar berarti karena Pak Yahya atau siapapun ulama akan berafiliasi kepada kitab yang Bapak bicarakan itu. Itu loh maksudnya Pak, bagi para pendengar ya. Nah, Ya, terputus lagi. Ya, Pak Sarul nanti masuk lagi Pak, ini terputus lagi ini. Ya, Tuhan tidak berkenan. Oke. Ya, Pak Sarul bisa dengar? ya, bisa dengar. Oke Pak, lanjut Pak. Untuk Pak Manubulu itu saja. Tadi ada penelpon yang saya sayangkan dan saya cukup kasihan saja buat pendengar ya. Jadi seorang bertanya kepada murtadin tentang syariat Islam dan jawabannya itu jelas keluar daripada kebenaran atas syariat. Itu saja tadi. Baik Ya. Pak Sahrul, saya mau bertanya Pak Sahrul. Ya boleh, tapi mohon maaf lah ya, apa namanya sinyal Pak saya. Sahrul, pertanyaan iya, saya iya. gampang. Nggak, gini, sebentar. Kalau putus, ini siapa yang nanya nih? Pak Sahrul, Iya, dengar suara pertanyaan saya Pak Sahrul, ini saya siapa mau nih? bertanya Pak Sahrul. Ini siapa nih? Pak KC, Ya. Pak KC Pak. Pak Ya mohon Sahrul, maaf Pak, apakah Yahya Waloni pertanyaannya dengan nggak bisa Muhammad berubah KC. itu saja? Yahya Waloni itu bagaimana itu? Otaknya waras apa enggak? Nah, kalau Bapak bertanya tentang itu bisa saya jawab tuh Pak. Hmm. Saya belum pernah ketemu beliau, tapi Hmm. saya melihat, sering saya katakan di channelnya kawan-kawan Kristen, saya adalah orang yang istiqomah terhadap syariat Islam. Tidak ada syariat Islam yang menghujat ketuhanan orang lain, karena itu diharamkan di dalam Al-Quran. Tidak ada. Pak Sahrul, saya mau bertanya, kalau saya menanyakan di mana ayatnya Muhammad akan menyelamatkan, apa itu menghujat Muhammad? Kan saya udah katakan Pak KC, tidak ada orang Islam yang mengatakan bahwa Muhammad menyelamatkan. Tidak ada Pak. Iya, tapi kan Muhammad KC menanyakan itu tidak menghujat kan? Tidak ada yang menghujat, hanya saja pada saat orang Islam mengatakan tidak ada, ya tidak perlu lagi pertanyaan itu kecuali. Jadi saya yakinkan gini Pak KC, bila saja ada orang Islam mengatakan bahwa Muhammad itu juru selamat, dia telah kafir itu namanya. Oh gitu. Lalu kafir bagaimana Pak Sahrul? Lalu bagaimana umat Islam bisa diselamatkan lewat siapa? Lewat ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah, yaitu Islam. Pak Sahrul jangan berbohong Pak Sahrul, Muhammad itu jujur orangnya. Bahwa Muhammad mengatakan tidak ada seorang pun yang dimasukkan surga oleh amalnya. Itu kejujuran Muhammad di Sahih Muslim 5037 Pak. Bapak jangan berbohong di sini Pak.
Kan Pak Kaceh nggak mau bicara hadis, katanya itu karangan manusia. Bukan, Jadi saya menyatakan bahwa Muhammad itu jujur. Jujurnya loh, katanya nggak usah tidak ada hadis. amal dan tidak seorang pun yang diselamatkan oleh amalnya, dan tidak seorang pun yang masuk surga karena amalnya. Lalu pertanyaan Itu saya tidak kan ada lewat yang siapa salah. bisa masuk surga? Makanya Lewat hadis apa? hadis itu Pak Kaceh kan harus bertanya saja gitu loh. Iya, makanya bertanya ke Saya Pak Sahrul. menjawab, dengarin Iya. jawaban saya. Apa ujung kata Rasulullah pada hadis itu? Lalu siapa gitu loh? Apa yang bisa menyelamatkan Tuhan atau Rasul ke surga? Apa jawaban Rasulullah? Hanya rahmat Allah. Ya, Aduh, Pak Kaceh. Sahrul terputus lagi. iya. Tadi keluar, saya juga dikeluarin. Ini ada hacker nih kayaknya nih, kurang ajar nih. Saya dikeluarin sendiri. Tidak Gitu. Pak Kaceh. Signal Iya. gantian Pak. Kami Signal, wilayah Pak. timur sudah Sinyal yang ada. Signal, Oke. ya. Oke, Sekarang sinyal mungkin ya. Bapak di bagian utara atau selatan. Benar. Daerah kutub dingin. Ya, Begini kita- Pak Yusuf. Pak ya, Yusuf, ya, silakan Pak. yang tadi itu Pak Sahrul ada sampaikan, ada yang saya ingin tanyakan. Sebenarnya dari dulu saya ingin tanyakan beliau, cuma belum sempat ya. Oh, Pak Ya, Sahrul ini sudah Pak Sahrul sudah masuk lagi, Pak. Pak Sahrul sudah masuk lagi, Pak Solat. Silakan. Pak Sahrul, saya boleh bertanya Pak Sahrul dengan Pak Solatain? Boleh, menghina juga boleh. Tidak Pak, tidak, jangan. Bapak orang tua, saya nggak, Pak Solatan nggak pernah hina Bapak. Saya ingin bertanya. Bapak katakan Allah Subhanahu Wa Taala sama ya dengan Yahweh itu, Tuhannya orang Yahudi ya. Sama begitu Pak, atau tidak beda Pak? Dari Adam sampai akhir zaman itu sama Pak tuntunannya Pak. Sama, oke baik Iya. Pak. Ya. Nggak ada yang lain. Bapak percaya dengan Nabi Musa Pak? Pasti. Oke baik, terima kasih banyak Pak. Begini Pak, Bapak tahu nggak 10 perintah hukum Tuhan yang diberikan kepada Nabi Musa Pak? Itu bukan syariat kami. Baik, berarti Bapak tidak, sedangkan 10 hukum perintah Allah ini Pak, diberikan untuk seluruh umat manusia Pak. Karena Dalam hukum ini, perspektif Bapak silahkan. Di dalam Baik. perspektif Islam tidak. sudah Pak, sudah nggak apa-apa Pak. Mm-mm. Begini Pak, berarti Tuhannya berbeda Pak, kalau pandangan saya ya. Begini Pak, Pandangan Tuhannya Bapak beda kenapa? silakan Ya, begini, beda. Jadi Begini, gini, Pak. biar nggak liar gini, biar nggak liar ya. Pandangan Bapak beda silakan. Kalau kami tidak, yang beda itu syariat. Iya, justru Bapak mengatakan bahwa Yahweh yang orang bangsa Yahudi sembah itu sama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, sekarang saya tanya, kalau Tuhan yang sama, 10 perintah hukum Tuhan itu tidak akan bisa berubah, Pak. Pertama, jangan ada Yang Allah lain. mengatakan berubah siapa Pak? Loh, Bapak kan tidak punya syariat, tidak mengikuti, berarti berbeda, Pak. Makanya Contoh, Pak tanya. yang saya mau tanya, Pak, saya nggak Bentar, Pak. Makanya Bentar, Pak, saya belum selesai, Pak. Kenapa bahasa Sahrul Iya, saya mau tanya, mengatakan Pak. beda? Yang saya mau tanya ini, saya tanya bukan poin 1, poin 2, enggak, Pak. Yang saya mau tanya ini, Pak, ada berapa poin ini, Pak? Jangan berzina. Itu hukum Islam. Jangan mengucap, bentar, Pak. Jangan berzina, itu hukum yang ke-7, Pak, ya. Jangan berzina. Kemudian, jangan mengucap saksi dusta. Pertanyaan saya, Pak. Pertanyaan saya, Bapak biasa melakukan saya bersaksi. Sejak kapan, Pak, Bapak ada di dalam gua melihat Bapak punya nabi? Minta maaf, Pak. Bapak melihat, Bapak kan namanya bersaksi, Pak. Kami bersaksi itu kami melihat. Bapak selalu berkatakan bahwa kami bersaksi. Bapak sudah melanggar ini loh, 10 perintah hukum Tuhan ini loh. Ayat yang nomor ke-9, Pak. Silakan, Pak. Itu yang saya tanyakan. Bapak sebetulnya bukan bertanya. Bapak mencoba mengambil satu parameter sendiri. Kalau bertanya saja. Gitu loh. Jadi kalau pertanyaannya kenapa Pak Sahrul berani bersaksi sementara tidak melihat? Itu saja pertanyaan Bapak. Begini, Nggak Pak. usah lihat Saya kemana-mana, bertanya. gitu. Tuhan yang orang Yahudi sembah sama dengan Bapak sembah enggak? Bapak bilang iya. Kalau memang Bapak bilang iya, kenapa Bapak melanggar hukum yang ke-9, Pak? Berarti berbeda Tuhannya, Pak. Ya? Silakan, Pak Kacil, lanjut. Yang mengatakan berbeda siapa? Anda bertanya tapi Anda ngambil konklusi.
Pak, Apa berbeda karena Bapak melakukan begini, Pak. Berbeda karena Bapak tidak mengikuti 10 hukum ini, Pak. 10 hukum Taurat ini berlaku kepada siapapun manusia di dunia ini, Pak. Yang percaya, Pak. Yang percaya adanya Nabi Musa, Pak. Bapak kan percaya ada Nabi Musa, tapi Nabi Musa tidak mengajarkan tentang keselamatan Bapak. Tapi 10 hukum perintah ini kami semua mengikutinya, Pak. Yang melarang Anda mengikuti siapa? Bukan melarang, Pak. Tapi hukum ini, Pak, seluruh nabi mengikutinya, Pak. Hanya Nabi Bapak saja yang tidak mengikuti 10 hukum ini, Pak. Ini sangat riskan, Pak. Siapa bilang? Sekarang yang ke-9 Bapak ikut nggak? Nggak usah itu, ya jangan berzina. Berzina, Pak. Ini harus satu istri, Pak. Jangan berzina. Nggak boleh lebih daripada satu, Pak. Nggak boleh. Pak Sarul terputus. Mengucap saksi dusta. Pak Solata. Ya. Begini, kalau orang sudah mengatakan mengajukan ayat apapun sudah tertolak, maka kita akan sia-sia berbicara, Pak. Menjelaskan kepada orang yang sudah buta, nggak bisa, Pak. Buta ngeyel lagi, nggak bisa. Makanya kalau dia sudah mengatakan tertolak, artinya memberitahu apapun, menjelaskan apapun nggak bakal didengar, gitu. Kita bertanya aja, kita tanya aja. Pak Sarul sudah kita masuk lagi. tanya, Pak Sarul. Pak Sarul sudah masuk lagi. Oke, Pak Kemudian Sarul. Pak, saya mau tanya Pak, satu Pak. Kemarin saya lihat, selalu saya dengar Pak Sarul katakan, Pak Aceh cacat mental. Yang saya mau tanyakan Pak, apa Yahya Waluni tidak cacat mental atau bagaimana Pak? Silakan Bapak sampaikan. Pak Sarul. Pak Sarul kita debat di sini yuk. Pak Sarul kan orang S2, saya nggak sekolah Pak. Yuk kita debat aja di sini. Siapa yang kalah, siapa yang menang. Es lilin. Karena Pak Sarul mengatakan S2, saya dianggap cacat mental. Yuk kita berdebat dengan orang yang cacat mental. Ya penonton banyak nih. Siapa yang bisa menampilkan dalil? Pak Aceh pasti menang. Jamin. Pak Aceh, Pak Sarul. Iya, Pak. Ya. Bisa dengar Pak Sarul? Pak Sarul. Halo Pak Sarul. Ya, Pak Sarul bisa dengar? Ya, ini Pak Sarul nggak bisa dengar ini. Pak Sarul? Pak Sarul, yuk debat sama saya yuk tentang Islam. Selamat malam semuanya. Keselamatan Islam itu lewat siapa, Pak Sarul? Pak Sarul sudah mengatakan bahwa Muhammad tidak bisa menyelamatkan. Pak Sarul. Begini. Pak Sarul nggak bisa dengar. Sebentar Mas Adit, sebentar. Kita kasih kesempatan Pak Sarul dulu. Pak Sarul coba keluar dulu Pak, baru masuk lagi Pak. Ini suara Anda nggak terdengar ini Pak. Coba keluar dulu Pak Sarul, baru masuk lagi. Oke. Ya, yang lain tolong jangan masuk dulu ya, supaya Pak Sarul bisa masuk. Sabar ya teman-teman ya. Oke, Pak Sarul bisa dengar? Pak Sarul? Pak Sarul bisa dengar Pak? Coba handsetnya dicabut aja Pak Sarul. Pak Sarul? Memang apa itu live streaming ini lagi update ya, agak Pak Aditya, sebentar dulu Pak Aditya. Nggak, saya kasih tahu, memang sinyalnya kurang, semuanya kok kurang bagus. Ya, ganti-gantian bicaranya. Silakan Pak Yusuf Manugulu. Ya, Pak Sarul. Oke, coba keluar lagi Pak, nanti masuk lagi Pak Sarul. Pak Sarul coba keluar dulu Pak, masuk lagi Pak. Nggak bisa dengar suaranya Pak. Oke. Ya, silakan Mas Aditya, selamat malam. Bisa dengar suara saya? Selamat malam juga Pak Yusuf. Terima kasih atas waktunya. Dan selamat malam juga untuk semuanya. Kita terima dulu nih Pak Sarul sebentar.
Ya, device not connected nih Pak Sarul. Pak Sarul? Pak Sarul, bisa dengar? Pak Sarul? Pak Sarul? Pak Sarul? Pak Sarul? Yang lain aja Pak, Pak Sarul? beliau nggak dengar. Oke, Pak Sarul nggak bisa terdengar. Oke, Pak Ditya, silakan Pak Ditya, apa yang Anda mau sampaikan? Silakan. Oke, makasih atas waktunya. Ya. Ya, memang malam ini sinyal kacau sekali ini. Memang lagi upgrade anunya, apa itu streaming-nya. Oke. Kamu beli signal Adit. Oke. Kembali ke tema kepada Pak Yahya Waloni ya. Kalau saya sendiri menilai Pak Yahya Waloni itu beliau ini orang yang sangat cerdas, sangat menguasai ilmu kekristenan itu sendiri, dan beliau juga sekaligus menguasai ilmu Islam gitu loh. Jadi kalau dibandingkan dengan Pak Aceh, dengan Pak Bombom, wah sangat jauh sekali. Saya sabar, stop. Anda sudah menghakimi, sabar lo, stop. Anda bilang Pak Yahya Waloni, Anda kenal dia? Ya, Anda kenal dia? Kalau dilihat dari apa itu, nih, Anda ini sama dengan dia ya. Saya kasih tahu. Tadi saya baru cerita. Sebentar, Pak. Anda katakan bahwa Yahya Waloni orang pintar. Pintar di mana? Memang pintar penipu, pembual. Kamu pegang bolpen dan kertas itu loh. Ayo, bolpen dan kertas. Supaya kamu bisa hitung. Saya kasih kamu hitung matematika hari ini. Kamu nggak tahu bahasa Indonesia. Sekarang saya cuma mau tes kamu matematika. Itu sekolah UKIP di Sorong. Ntar loh Pak. Anda itu kalau mau menyelidiki sesuatu, harus Anda pergi ke daerah itu, ke Sorong. Ya, ditanya di sana. Siapa tuh Yahya Waloni? Bukan Anda tinggal di sana, baru Anda sok tahu di sana. Ya, Anda ini orang bisa cap Anda ini orang sakit. Ya, contoh di Jakarta itu ada Monas, orang cerita di sini, di tempat saya. Saya nggak percaya. Ke sana dulu baru bisa lihat, baru barang itu ada. Yahya Waloni itu mengaku rektor 2004, sedangkan Universitas Kristen di Sorong itu diresmikan tahun 2005. Gimana sih caranya? Yang bodoh siapa? Anda itu mau dibulin sama si penipu. Mana? Gedungnya belum jadi, belum diresmikan, sudah jadi rektor. Rektor di mana? Lanjut, Pak. Jangan sembarang ya tuduh kami bodoh ya. Selamat malam. Saya boleh ikut nimbrung sebelum Pak Aditya. Sebentar sedikit lagi. Saya sedikit aja. Karena semakin banyak kamu bicara, semakin entah kemana-mana ya. Saya sepakat dengan yang kamu sampaikan bahwa Yahya Waloni itu pintar. Bahkan menurut saya dia bahkan lebih hebat daripada Muhammad ya. Yang kita tahu Muhammad itu bisa mengislamkan jin. Saya nggak tahu bagaimana dia bersalawat itu jin. Saking hebatnya ini si Yahya Waloni, ya, dia bisa mengislamkan kursi. Ya, Al-Quran ada ayat kursi, tapi Yahya Waloni bisa mengislamkan kursi, luar biasa. Jadi saya sepakat dengan Aditya bahwa Yahya Waloni itu orang hebat. Bahkan dia itu lebih hebat dari Nabi kamu yang bisa mengislamkan kursi. Sebentar lagi dia muncul, entah apa lagi yang islamkan. Jadi Aditya, kamu bersyukur bahwa dengan adanya Yahya Waloni, para mualaf di Indonesia ini bisa 1 miliar kursi. Itu aja barangkali yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Ya, Pak Aditya. Pak Aditya. Ya, Pak. Bapak adiknya apa anaknya ya, Pak? Bapak namanya kok jadi Aditya Yahya Waloni? Ngepen aja sama apa? Apa satu perguruan, Pak? Oh, ngefans ya. Nah, coba
Ya, ngepen aja saya ya. Ya. Kamu pernah ke Sorong, Aditya? Pak Aditya gini, saya sarankan ya, saya mengasihi Anda. Jadi kalau bicara, usahakan itu berdasarkan data. Jadi selidiki dulu, baru kita bicara. Apalagi saya juga sarankan, jangan langsung menghakimi orang seperti tadi katanya Pak Solata, Pak Kaceh, si Yahya Waloni katanya lebih pintar. Itu kan takutnya nanti bahasa-bahasa seperti itu nanti mempermalukan Mas Aditya. Karena itu kan semuanya punya dalil, punya argumentasi tersendiri. Jadi begitu, supaya diskusi kita menjadi sehat. Jangan juga artinya, kasihan nanti penonton pada saat melihat, nanti Pak Aditya ini kan ditertawain orang, Pak. Kalau cara bicaranya tidak berdasarkan dalil, tidak berdasarkan bukti. Kalau Pak Solata itu, beliau itu satu lokasi, satu provinsi dengan si Yahya Waloni, di mana dia pernah menceritakan dia katanya pernah jadi rektor. Dari segi usia saja dia sudah tidak memadai, Pak Aditya. Dia sekarang ini baru 50. Dia katanya sih masuk Islam 2006. Berarti dia usia pada waktu itu 36 tahun. 36. Nah, katanya dia memimpin rektor selama 8 tahun. Berarti dia memimpin rektor itu dimulai usia 28. Itu kan 26, keterangan dari 26. mana, Pak? Hah? Umur 26 tahun. Ya. Nah, mana ada rektor Pak di Indonesia yang usia 26 tahun sudah jadi rektor? Kecuali mungkin dia bicara sama jin, mungkin jin percaya kali kalau dia umur 26 tahun sudah jadi rektor. Gitu Pak Aditya. Jadi kalau misalnya mau mengeluarkan satu argumentasi, satu pernyataan, coba direnungkan dulu baik-baik. Kalau memang apa yang Anda katakan itu ada dalilnya, ada pembuktiannya, maka orang akan semakin bersemangat mendengar diskusi kita. Tetapi kalau diskusi ngalor ngidul, terus menunjukkan kebodohan, menunjukkan ketidakpahaman, ketidaktahuan, orang dengar kita juga nanti jadi malas, Pak Aditya. Jadi mungkin itu masukan dari saya ya, Pak. Silakan Pak Aditya, Anda bisa sampaikan. Namain sedikit, Pak Yusuf. Sebentar dulu, Pak Kaceh. Giliran saya, Pak Kaceh. Enggak, Aditya begini. Sebentar dulu. Di waktu saya, Pak Kaceh. Berbicara itu harus bukti, jangan cinta buta. Ya, kamu kasih mau berbicara dulu, Pak Kaceh sebentar, Pak, kasih kesempatan dulu dia, Pak. Kasih kesempatan. Silakan. Silakan Pak Aditya, silakan. Oke, terima kasih Pak Yusuf atas waktunya. Begini. Ya, silakan. Untuk menilai seseorang itu pintar dan tidak pintarnya itu memang penilaian pertama itu dari sisi pendidikan, dan itu saya sepakat memang. Terus yang kedua itu suka tidak suka ya. Pada faktanya saking pintarnya Pak Yahya Waloni, beliau ini bisa jadi bisa saya katakan jadi public figure ya, dan bahkan bisa terkenal gitu loh. Dan pada faktanya juga diangkat di temanya Pak Yusuf Manubulu ini. Dan ketenarannya beliau atau jadinya public figure seorang Ustadz Yahya Waloni itu ditempuh dengan cara-cara yang benar. Nah, karena apa? Kenapa saya berani mengatakan demikian? Karena banyak rekam jejaknya di YouTube itu tentang ceramah-ceramah beliau yang syarat dengan keilmuan. Nah, sepertinya beliau itu kalau kita lihat di video kan menguasai bacaan Al-Quran yang sempurna, yang bagus kan, harokat dan segala macam itu sangat menguasai dari keilmuan dari sisi Al-Qurannya itu tadi. Nah, terus yang kedua, keistimewaan beliau juga itu menguasai Bible itu sendiri, bahkan dalam original tag-nya gitu loh, menurut klaim beliau di video-video yang saya tonton gitu loh, ya kan? Nah, jadi di sini saya tidak mendukung buta, tidak. Karena apa? Karena sebelumnya memang sudah saya tonton hampir semua loh, saya tonton videonya beliau itu, bahkan beliau itu pernah diundang di Jawa Timur kalau tidak salah ya. Itu dalam rangka kalau tidak salah itu Maulid Nabi ya, yang sangat akbar, besar sekali itu, bahkan penonton itu sampai ribuan gitu. Nah, sampai Ustadz Yahya Waloni sendiri mengatakan
saya belum layak mendapat panggung seperti ini katanya. Ini terlalu besar panggung katanya. Sudah panjang. Pak Yusuf. Minder, gitu. Sudah panjang. Pak Yusuf tolong buka 2 Timotius 4 ayat 4. Ya, sebentar Pak Solata, sebentar Pak. Kita kasih kesempatan ke Pak KC dulu sebentar ya. Pak KC silakan Pak. Silakan Pak. Baik. Menurut hukum positif, kita untuk menyebutkan segala sesuatu itu harus berdasarkan fakta, bukti, sesuai analogi. Makanya kamu jangan cinta buta, jangan hanya katanya melihat penampilan. Faktanya seperti ini, kamu umat Islam itu bangga dengan Muhammad bin Abdullah akan menjadi penyelamat. Karena umat Islam tidak pernah menyelidiki Al-Quran. Sedangkan di Al-Quran tidak ada satu ayat pun yang mengatakan bahwa Muhammad akan menyelamatkan. Giliran sekarang saya buka bahwa Muhammad tidak menyelamatkan, Pak Sahrul sendiri mengatakan bahwa Muhammad memang bukan penyelamat karena dia manusia biasa. Lalu lewat mana tuh Islam masuk surga? Lewat amal. Lewat amal. Muhammad sendiri mengatakan tidak ada seorang pun yang akan masuk surga karena amalnya. Udah buntu semua. Makanya kalau mau mencintai Muhammad, selidiki dulu di Al-Quran, apakah benar Muhammad itu akan menyelamatkan kamu, Aditya? Kamu jangan sampai cinta buta, rame-rame kelihatannya banyak temennya, tapi masuk neraka nantinya. Karena Al-Quran tidak pernah bohong. Kalau Al-Quran mengatakan neraka, pasti neraka. Begitu, Aditya. Kamu jangan mencintai Muhammad secara buta-butaan. Selidiki dulu. Saya meninggalkan ajaran Muhammad karena saya tahu bahwa mengikut Muhammad tidak ada keselamatan. Tidak ada keselamatan. Dan tidak akan selamat. Kenapa? Karena Muhammad adalah dikerumuni jin. Sementara menurut Quran surat 7 Al-A'raf ayat 179, jin dan manusia itu tempatnya di neraka, Aditya. Saya tidak mau masuk neraka, maka saya tinggalkan ajaran itu. Silakan tanggapi. Oke, terima kasih. Makanya saya bilang itu kenapa Bapak Yahya Waloni itu lebih tinggi keilmuannya dari Pak Aceh. Ini dari segi pembahasannya tema yang kita angkat malam ini aja itu sudah kelihatan sekali gitu loh. Karena apa? Seorang tokoh sekalipun dari non Muslim ya, dari dari Irlandia sana, George Bernard namanya itu. Sangat memuji Nabi Muhammad itu, bahwasanya beliau itu sesosok tokoh yang sangat berpengaruh di dunia ini, bahkan pengikutnya itu sampai setengah penduduk bumi ini, dan itu sangat luar biasa, dan itu pengakuan bukan dari orang Islam, bahkan itu dari non-Muslim itu sendiri. Lalu kamu alasannya apa? Kamu membanggakan Muhammad dari mana? Ya. Dia terkenal itu karena seorang pemimpin perang Badar, pemimpin Arab yang sangat keji. Anak umur 6 tahun aja dikawin. Apakah saya mengatakan ini sesuai hadis dianggap menista? Aditya, saya bisa tampilkan hadisnya. Terus Muhammad bin Abdullah itu pemimpin perang Badar. Silakan baca sejarahnya Muhammad. Dia bukan nabi yang dipilih, tapi dia mengaku menjadi nabi setelah umur 40 tahun. Setelah ia menikah dengan Khadijah binti Khuwailid. Makanya kamu memilih nabi itu yang teliti dong, cari di Quran. Jangan dari kitab komik, dongeng-dongeng ustad, dongeng para ulama, lu dijadikan senjata. Begitu Aditya, kamu harus sadar. Oke. Ya. Oke, begini Pak, saya tanggapi ya. Untuk gini Pak Aditya sebentar Pak, saya tambahkan sedikit gini. Kalau berdasarkan Yahya Waloni terkenal, Muhammad terkenal, terus itu disimpulkan bahwa orang benar dan orang pintar, itu Anda adalah orang yang sangat berbahaya, ya. Artinya saya mau katakan kalau mau jadi orang terkenal sangat gampang, lompat aja dari lantai 22, itu Anda sudah langsung terkenal, seluruh dunia langsung kenal Anda gitu loh. Jadi bukan berdasarkan orang terkenal terus kemudian dikatakan pintar.
Nah, kenapa saya angkat di channel ini? Bukan karena Yahya Waloni punya kelebihan, bukan karena dia orang pintar, bukan karena dia orang berpengaruh, orang terkenal, tidak. Saya angkat di dalam channel ini supaya tidak bertambah orang yang tersesat, yang mati masuk neraka. Itulah sebabnya saya angkat ke channel ini supaya apa? Supaya banyak orang tercerahkan, tersadarkan, gitu Pak Aditya, ya. Jadi segala sesuatu itu Pak, saya sarankan supaya Bapak itu logikanya agak sedikit, ya mohon maaf ya Pak Aditya, agak sedikit di-upgrade gitu loh, supaya kita ini jangan sampai dalam diskusi-diskusi kita orang melihat, waduh ini orang pemahamannya rendah sekali gitu loh. Begitu Pak Aditya, silakan Pak. Oke, begini. Aditya, sebentar Aditya. Pak Yusuf, saya tambahkan sedikit ya. Ya. Jadi begini Aditya, minta maaf ya. Anda tadi mempercayai seseorang tanpa ada bukti. Nih, sekarang saya kembalikan sama saudaraku. Sesuai tema malam ini ya. Kami, Pak Yusuf menyampaikan itu karena acara ini menyadarkan orang. Contoh, saya kasih contoh ya. Ayam Anda hilang. Ini contoh. Ayam Anda hilang. Anda tinggal di hutan. Tapi kiri kanan tembok. Siapapun tidak bisa masuk. Kalian ada tinggal 3 orang dalam rumah. Sekarang Anda mau tuduh siapa? Apakah Anda tuduh seenaknya saja orang-orang yang di dalam rumah ambil ayam? Kan tidak mungkin. Harus Anda punya bukti. Salah satunya bukti. Contoh CCTV. Atau mungkin ya siapapun dengan cara bagaimana. Salah satu cara ya harus Anda cari bukti. Sekarang saya sampaikan. Anda sudah pahamkah tidak di sini? Bukti. Seorang nabi pun disaksikan harus ada bukti. Contoh Musa, ada Harun, ya. Jadi segala sesuatu itu bukti. Yesus ada muridnya 12, ya. Kemudian nabi-nabi banyak. Saya nggak usah jelaskan nanti Anda bingung lagi. Nah, saya sampaikan ya. Saya ini tinggal di kota Injil, ya, di Papua Barat. Kalau Anda yang jauh percaya keadaan yang ada di sini tanpa melihat, berarti Anda salah satu manusia yang paling tolol. Minta maaf malam ini saya sampaikan. Zaman sekarang ini teknologi sudah canggih. Anda boleh naik pesawat, boleh cek internet, keadaan yang terjadi di sini. Kalau memang Anda percaya Yahweh ini, malam ini saya tantang datang ke Papua Barat, khususnya kota Injil Manokwari. Suruh batang hidungnya ke sini. Kami di sini punya kasih. Kami tidak akan bikin apa-apa dengan dia, cuma kami meminta sama dia klarifikasi dia punya pernyataan. Bukan kami mau bikin apa-apa dia, tidak. Tapi dia penipu, ya. Jadi Aditya, Anda harus paham, ya. Rektor yang pertama di Sorong UKIP itu bernama Pendeta Dr. J.M. Velubun MTH. Bukan Dr. Yahya Waloni salah-salah. Anda ini mau ditipu sama manusia. Jangan percaya manusia 1000%. Dengar. Yang kita percaya adalah Tuhan. Tuhan kita boleh percaya 1000%. Tapi kalau manusia, istri saya pun saya tidak percaya 1000%, Pak. Manusia. Istri bisa berbohong, kita kasih 10.000. Dia bilang cuma 9.000. Itu manusia, Pak. Kita sendiri saja bisa menipu diri kita sendiri. Dengan cara apa? Berbohong. Ya. Anda mempercayai Yahya Waloni. Saya tanya, apakah Anda mempercayai diri Anda sendiri enggak? Sebelum kita mempercayai orang lain, kita harus melihat diri kita sendiri. Apakah kita sempurna di mata Tuhan? Baik di mata istri, baik di mata saudara, baik di mata teman-teman? Anda harus koreksi diri. Jangan percaya orang lain dulu. Oke? Demikian Pak Yusuf, lanjut Pak.
Oke, giliran saya lagi toh. Saya sepakat tadi dengan yang disampaikan Bomom tadi, untuk menguji kebenaran suatu agama, kebenaran seorang nabi utusan Allah itu harus dikaji dan harus diteliti. Dan saya sepakat itu dengan Bomom. Yahya Waloni dulu Pak, kita bahas bukan agama, nanti sebentar kita agama. Yahya Waloni. Oke, Sunda ini kan berkaitan dengan Pak Kace juga tadi, biar Pak Kace saya luruskan sekalian gitu ya kan. Nah, kan Pak Kace tadi mengatakan Nabi Muhammad itu tidak ada saksinya jadi nabi kan seperti itu. Jadi kan harus saya tanggapi dulu sebelum ke Bom kan. Biar apa itu tidak terkesan ngambang. Artinya begini. Jadi bagaimana untuk membuktikan Nabi Muhammad itu seorang nabi atau bukan? Nabi Muhammad itu kan mendapat wahyu dari Allah, yaitu yakni Al-Qur'anul Karim, ya kan? Nah, sekarang bagaimana kita mengujinya? Ya mari kita uji Al-Qur'an itu yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu tadi, yang diterima wahyu dari Allah ya, kepada junjungan kami itu. Apa kata Al-Qur'an? Al-Qur'an ini menantang di sini, ya kan? Nah, salah satunya di Quran surat Quran surat 15 ayat 9 ya. Sesungguhnya kamilah yang menurun Al-Quran dan sesungguh kami benar-benar memeliharanya. Itu satu. Terus yang kedua, Al-Quran juga menantang di sini. Nah, siapa yang ragu? Nah, di Quran surat Al-Isra ayat 88. Nah, bunyinya begini Pak Aceh. Dengar itu baik ya. Nah, katakanlah, sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa Al-Quran ini, niscaya mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengan dia. Sekalipun sebagian dari mereka menjadi pembantu bagi sebagian yang lain. Nah, dan ditambah lagi dengan ayat yang lain di Quran surat Hud. Bahkan mereka mengatakan Muhammad telah membuat-buat Al-Quran. Katakanlah, maka datangkanlah 10 surat seumpamanya dan panggillah orang-orang yang kamu sanggup selain Allah, jika kamu memang orang-orang yang benar. Jika mereka yang kamu seru itu tidak menerima seruanmu, maka ketahuilah sesungguhnya Al-Quran itu diturunkan dengan ilmu Allah, dan bahwasanya tidak ada Tuhan selain dia, maka maukah kamu berserah diri? Itu tantangan Al-Quran. Dan masih banyak lagi tantangan lainnya di ayat Al-Quran tadi. Jadi kalau Anda meragukan Nabi Muhammad di sini, silakan tantang Al-Quran itu sendiri. Buat yang semisal Al-Quran. Apakah ada sanggup? Baik, Pak Kace ingin menanggapi Pak. Kalau boleh saya sebentar ingin menanggapi dulu. Lanjut. Baik, terima kasih Pak Kace. Shalom semuanya sebelumnya. Oke, saya menanggapi pertama tadi Pak Syahrul ya. Saya akan menjawab Pak Syahrul, mudah-mudahan beliau mendengar. Jadi gini, kami menghargai, menghormati iman Pak Syahrul, gitu ya. Itu hak Pak Syahrul. Even itu Pak Ustadz Yahya Wahloni ingin memeluk iman Islam, itu menjadi bagian dari haknya. Tetapi ketika dia berkata dusta, sepertinya saya rasa klaim dari Pak Aditya pun juga akan terbantahkan. Bahwa yang mana dikatakan Pak Aditya berkata bahwa Yahya Wahloni itu orang pintar gitu. Dan dia sangat terkenal seperti itu. Oke, manusia terkenal itu ada dua komponen kalau saya bilang. Yang pertama dia terkenal karena memang dia famous-nya itu karena memang dia cerdas. Dan yang kedua dia terkenal itu seperti Yahya Wahloni gitu, dia berdusta. Saya tidak berani mengatakan bodoh karena kalau dia mengikuti Tuhan Yesus yang mana Yeremia 17 ayat 7 dia pasti akan cerdas. Gitu ya, tetapi saya katakan bahwa Yahya Wahloni itu mohon maaf sebelumnya dia tidak cerdas gitu. Dia famous itu bukan karena dia cerdas, melainkan dia berdusta. Ya, saya katakan di Amsal 6 ayat 16 sampai dengan 19. Ini firman Tuhan sendiri yang berkata ya. Ini untuk Yahya Wahloni, semoga beliau mendengarkan. 6 perkara ini yang dibenci Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. Berarti Tuhan Yesus berarti tidak diinginkan di hadapan Tuhan gitu ya. Jika kita berlaku demikian gitu. Seperti mata sombong, lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Hati yang membuat rencana-rencana yang jahat. Kaki yang segera lari menuju kejahatan. Seorang saksi dusta yang menyembur-nyemburkan kebohongan dan yang menimbulkan pertengkaran saudara. Jadi saya tolak jika dikatakan Yahya Wahloni itu famous karena dia cerdas, of course not. Saya tolak.
Lalu dikatakan di Yesaya 59 ayat 2 sampai dengan 3. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah kejahatanmu. Ingat ini Yahya Waloni. Dan yang membuat dia di sini maksudnya adalah Elohim, yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Ingat Yahya Waloni, seperti Yahya Waloni, Irene Handono dan sebagainya. Sebab tanganmu cemar oleh darah dan jarimu oleh kejahatan, mulutmu mengucapkan dusta, lidahmu menyebut-nyebut kecurangan. Lalu di Yohanes 8 ayat 44, ini yang sudah sangat terkenal, yang sering saya bacakan supaya mereka mengingat kembali. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Jadi di dalam spiritnya Yahya Waloni, berikut pengikutnya mungkin ya, atau seperti dia, bahkan dikatakan di sini, iblislah yang menjadi bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Ingat, berarti spiritnya Yahya Waloni diikat oleh darkness, kerajaan antikristus dimensi dunia. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Nah, untuk case-nya Pak Syahrul, saya rasa juga Pak Syahrul tidak fair karena kami mengatakan di sini dalam case kebenaran maksudnya di sini dalam case iman kami, gitu ya. Jadi itu bagian hak kami. Jadi Pak Syahrul tidak ada hak untuk membatasi kami berbicara. Kalau kami berbicara mengenai iman kami, berarti Pak Syahrul tidak boleh membatasi juga, itu hak kami. Yang kedua Pak Syahrul ya, Pak Syahrul mengatakan bahwa iya saya setuju bahwa ustadz-ustadz atau yang mualaf-mualaf itu yang dari Kristen masuk ke Islam gitu. Ya memang mereka seperti itu. Dulu pernah ada narasi seperti itu. Saya katakan begini Pak Syahrul. Yang mereka yang bernarasi seperti Yahya Waloni itu bukan hanya para mualaf saja. Bahkan Pak Taslim, Sanihu Munir, mereka asli dari Islam. Jadi kalau dalam kekristenan itu kita bicara spirit. Karena di bawah memang ada kerajaan antikristus, kerajaan iblis. Makanya kenapa saya sering mengatakan, bahkan saya ulang-ulang, Pak Kate juga sering mengatakan, bahwa di bawah ini ada kerajaan antikristus, kerajaan iblis, darkness. Nah, kalau di konsep kalian saya menghargai, memang kalau jin bisa masuk ke dalam jannah, di Ar-Rahman 39, tetapi di dalam kami, iblis, jin, itu adalah kerajaan antikristus, dimensi dunia tidak dapat masuk ke dalam dimensi surga kerajaan Elohim, seperti itu. Ya, Aditya ya. Terima kasih sebelumnya, Shalom. Silakan dilanjutkan yang lainnya. Iya. Bung Rey, saya tambahkan sedikit saja untuk Aditya ya. Boleh. Sebentar Pak Solata. Sebentar Pak Solata, saya mau sapa teman-teman kita dulu. Selamat malam Pak Berkah. Pak Berkah monitor. Pak Berkah. Monitor Pak Berkah. Oke. Selamat malam Pak Kasih Karunia. Selamat malam. Oke, selamat malam. Silakan Pak. Ya, selamat malam Pak. Silakan Pak Oke. Solata dilanjut. Baik, Aditya tadi belum jawab ya mengenai manusia yang dipercaya. Pak, mari kita buka di 1 Timotius 4 ya. Ayat 4. Coba deh, saya lupa kayak. Karena semua yang diciptakan Allah itu 2 Timotius 4 ayat 4. Sorry. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Itu ayat apa Pak? 4 ya? Sorry. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan memabukkannya bagi dongeng. Nah, Aditya, sebelum Yahya Waloni, Yahya maaf ya, menyampaikan dusta, dan Anda salah satu fans
yang hanya mendengarkan dongeng, Anda jangan menjadi manusia yang paling rendah. Kita ini hidup bukan di zamannya naik onta, Pak. Kami ini naik mobil, naik motor, naik kapal, naik pesawat. Kemudian ada lagi dunia maya. Jadi kita jangan mempercayai sesuatu yang kita tidak lihat dan kita percaya. Tuhan sudah berikan hikmat kepada manusia untuk menjadikan segala sesuatu atas izin Tuhan, untuk ada mobil, ada pesawat, ada motor, ya. Jadi Anda tadi belum jawab saya. Jadi Anda punya otak ini harus dicuci dengan risoka, dengan apakah saya nggak tahu, deterjen apa saya nggak tahu. Saya ini tinggal satu provinsi, Pak. Kami tidak pernah membenci orang yang menista agama kami. Apalagi kota kami ini kota Injil, ya. Tapi Yahya Waloni, saya yakin, kalau dia datang di kota kami sangat mencintai dia. Minta maaf, kami bukan orang pendendam. Cuma kami akan minta sama dia, tolong klarifikasi. Jangan menyesatkan orang. Kalau ajaran kami ini bukan ajaran yang kasih, dia melanggar banyak, ya. Anda tahu kan, kami punya daerah ini kalau ada segala sesuatu yang orang menipu, berkata saja berdusta, kami akan kenakan dia denda, ya. Anda harus paham itu yang berlaku di daerah kami. Bukan saja hukum nasional, tapi hukum adat berlaku. Bukan seperti Anda mungkin, ya. Kami di sini, adat kami itu sangat keras, ya, di daerah kami. Tapi saya orang Toraja, adat kami juga di kota kami, ya. Saya orang Pangala, ya, saya kasih tahu. Kalau kita bilang Yahya Waloni itu orang Bomboan, tahu Bomboan, orang saraf, nggak sadar dia itu. Anda masih mau percaya sama orang begitu? Jangan, Aditya. Kami sebagai saudara, kami menyampaikan buat Anda. Bom selama ini, ya, tidak pernah menghina Anda punya nabi. Tapi kalau manusia menyesatkan, saya orang pertama yang berdiri di depan sebagai tembok. Lebih baik dia menyesatkan dirinya sendiri daripada dia menyesatkan orang yang tidak tahu apa-apa. Anda kan punya uang, marilah jalan-jalan ke kota Sorong atau cari bom-bom. Begitu, Aditya. Silakan yang lain, Pak Kasih Karunia mungkin tambahkan, silakan. Oke, saya tanggapi sedikit dulu, ya. Begini, Bang. Bentar, gantian saya. Enggak, sedikit aja, saya mau tanggapi gantian saya. Ya. Enggak, mau saya tanggapi kamu standby dulu. Kamu standby dulu. Waloni tadi. Sedikit aja. Bukan kamu yang ngatur di sini, Aditya. Ya, sedikit aja. Bukan kamu. Tidak ada sedikit. Tidak ada sedikit. Sabar, ya. Silakan. Sabar, ya. Sabar, ya. Oke, terima kasih pengertian Aditya, ya. Jadi begini, saya pada umumnya, pada dasarnya tidak keberatan dengan pernyataan Aditya, ya. Pertama mengenai Al-Quran, silakan, karena itu yang Aditya imani. Mau dikatakan tidak dapat orang lain membuatnya atau bagaimana kata Aditya tadi, ya silakan. Yang kedua, saya juga tidak keberatan ketika Aditya menyanjung Ustadz Yahya Waloni. Saya tidak keberatan. Di situ mencerminkan bahwa siapa Aditya sebenarnya. Ya kan? Yaitu Ustadz Yahya Waloni sering ceramah, ya, dengan kata-kata kasar, dengan kata-kata busuk, bahkan ingin memenggal anak orang kecil ketika saat dia ceramah itu, di mana anak kecil itu mengatakan mati saja, Pak. Nah, ya, dia mau ingin penggal dengan berbagai ancaman. Dan Ustadz Yahya Waloni juga menjelekkan ulama sendiri, yaitu wakil presiden, ya. Nah, berarti dalam hal ini Aditya setuju, ya. Itu catatan yang perlu Aditya pahami. Yang ketiga, yang ingin saya katakan,
ketika Aditya menyinggung Al-Quran bahwa Ustadz Yahya Waloni paham dengan Al-Quran, silakan. Ya, karena Aditya sama-sama memahami Al-Quran, kemungkinan ya, kemungkinan. Tetapi ketika Aditya mengatakan bahwa Ustadz Yahya Waloni ya, memahami Alkitab, nah di sini yang menjadi masalah. Kalau kita menilai seseorang, Aditya, berarti Aditya harus paham dulu bagaimana Aditya memberikan suatu ujian kepada seseorang, sedangkan Aditya tidak tahu kunci jawabannya. Ini kan suatu hal yang sangat-sangat tidak dimasuk akal. Kita bisa menilai seseorang kalau kita mempunyai nilai plus. Kita memahami, sehingga kita tahu apakah dia salah atau benar. Bagaimana Aditya mengatakan dia pinter Bible, sedangkan Bible Aditya tidak paham? Ya kan? Apa yang Aditya pahami? Nah, saat Yahya Waloni mengatakan benar tentang Bible, apakah Anda tahu? Saat Yahya Waloni mengatakan Bible, mengutip atau menafsirkan Bible salah, apakah dia tahu? Jadi ini kan cacat logika, Aditya. Coba Kak Aditya, kita membela, oke, boleh-boleh saja Aditya, tapi janganlah membabi buta. Betul kata Pak Yusuf tadi, membuat Anda malu. Tetapi kalau Anda mengatakan ya dia pintar Al-Quran, silakan. Ya, kami tidak akan protes. Tetapi ketika Anda mengatakan dia paham, ahli dalam Alkitab, dari mana, dari sudut mana Anda menilai? Sedangkan Anda sendiri ya tidak paham. Ya kan? Tidak mengerti dengan Alkitab. Orang yang lebih pintar itulah yang menilai orang yang lain. Bukan orang yang tidak mengetahui menilai orang yang Anda anggap mengetahui. Itu cacat logika, Aditya. Ya, ini pendengar malam ini, baik yang ada dalam stream ya di sini maupun yang ada di luar sana, ya. Tolong kita sama-sama melihat perkataan Aditya begini, ya. Sangat aneh, ya. Sekali lagi saya katakan Aditya, ketika Anda mengatakan ya bahwa Ustadz Yahya Waloni memahami Al-Quran, itu mungkin di ranah Anda, ya. Mungkin di ranah Anda, tetapi ketika Anda mengatakan dia mengerti, memahami, ya, ahli dalam Injil, waduh, Anda cacat logika. Ya, bahkan saya mengatakan Anda sesat. Bagaimana Anda tidak mengetahui menilai seseorang bahwa itu dia ahli? Berarti kalau dia berbohong, Anda berbohong. Ya kan? Berarti di sini menampakkan jiwa Anda, Aditya. Anda gampang mempercayai ya sesuatu yang Anda tidak ketahui. Anda gampang mempercayai segala sesuatu kebohongan. Ya, itulah mencerminkan diri Anda, Aditya. Terima kasih Pak Yusuf kesempatan yang diberikan pada saya. Saya hanya ingin berbuat pernyataan. Silakan lanjut yang lain. Oke, terima kasih Pak Kasih. Silakan Pak Aditya untuk menanggapi Pak. Oke, terima kasih Mbak Aubrey. Tolong jangan dipotong ya biar begini. Kalau untuk kasusnya Pak Yahya Waloni atau masalah Pak Yahya Waloni ini, sebenarnya gampang aja sih kalau untuk kalau teman-teman Kristen itu keberatan dengan pernyataan atau kajian ya Ustadz Yahya Waloni itu di dalam lingkungannya Islam itu loh. Dan tidak perlu di sini itu menyerang pribadi. Artinya begini. Jika materi yang disampaikan oleh Pak Yahya Waloni di komunitasnya mengangkat tema itu dari kitab Bible, jika itu dirasa tidak benar atau sesat oleh teman-teman Kristen, ya silakan aja buat video di counter itu loh pernyataan Yahya Waloni itu loh. Oh ternyata ya apa yang diajarkan sama Yahya Waloni itu seharusnya begini, salah ini kan harusnya begini. Yahya Waloni kau masuk, kalau kau dengar Yahya Waloni masuk ke sini. Saya tantang Anda. Pak. Masuk. Baik, sebentar Pak Bombong.
Ya, Pak Aditya, sebentar saya sapa dulu Mbak Takokak ya, kasihan Mbak Takokak dari tadi. Mbak Takokak ingin berdiskusi dengan Pak Aditya, Mbak. Sedikit lagi, Mbak, sedikit lagi. Ya dulu boleh, Bu Obre. Oke, tadi. Boleh, Oke, tapi tadi satu persatu nanti. Ya, Silakan Pak Aditya. Dengerin Aditya ini Ya, terus nggak jelas juga. Baik, sedikit lagi, silakan. sedikit lagi. Oke. Kembali ke Pak Kasih Karunia tadi ya. Kalau saya rasa untuk Pak Yaya Waloni itu sudah selesai ya. Ya tinggal dikonter aja apa pernyataan-pernyataan dan materi-materi yang disampaikan oleh Pak Yaya Waloni itu. Kalau memang itu dianggap salah atau dianggap sesat, ya silakan diluruskan aja dengan membuat video tandingan. Dan orang juga akan bisa menilai kan, netizen akan bisa menilai, oh ternyata yang benar itu seperti ini gitu loh. Oke, nah, kalau kita bentar, saya tanggapi sedikit lagi. Saya tanggapi sedikit, Aditya. Kami tidak ingin membuat video tandingan dengan cara begitu, Aditya. Ya, itu bukan dalam ajaran Kristen. Kami hanya menjawab tentang statement Ustadz Yaya Waloni. Tetapi nyatanya Anda juga mendukung dia begitu loh. Ya silakan saja. Silakan lanjut Aditya. Oke, terima kasih. Anda tadi kan mengatakan orang yang pintar dalam mengkaji sebuah kitab gitu loh. Nah, di sini saya katakan baik itu Al-Qur'an maupun Bible. Kalau menurut saya ya, siapa mereka orang yang pintar mengkaji Al-Qur'an itu? Siapa mereka yang jenius mengkaji Al-Qur'an itu? Di sini sebenarnya orang yang paling pintar mengkaji Al-Qur'an itu orang ateis. Ya, kenapa? Ketika mereka itu mengkaji Al-Quran maupun Bible, mereka di sini itu murni mengkaji itu hanya untuk mencari kebenaran dan tidak memasukkan imannya gitu loh, ya kan? Nah, kalau orang yang sudah beriman, taruhlah seperti saya orang Islam misalkan, terus mengkaji Al-Quran, ya jelas iman saya akan saya masukkan. Adit, dulu, jangan kotaknya lagi. Bentar, kamu terlalu panjang. Saya nggak bisa berikan kamu bicara terlalu panjang. Saya punya pertanyaan, tadi kamu belum jawab. Saya mengasihi kamu, Adit. Pertanyaan saya tadi, jangan Anda tunjukkan Anda punya kebodohan dengan mempercayai manusia. Bagaimana Anda mau percaya Anda punya nabi kalau manusia saja Anda sudah percaya? Anda pasti tidak mengerti bahasa saya ini. Sudah, saya sederhanakan. Anda lebih percaya manusia daripada Tuhan kah? Ya. Manusia itu penuh dengan dosa. Manusia tidak ada yang sempurna. Adit. Yaya Waloni bukan nabi. Dia hanya penjahat. Ya. Penjahat. Penista. Anda seharusnya, kalau Anda bela dia, orang di dunia ini manusia, semua orang malam ini ada nonton 3.300.000 lebih ya, 3.300 lebih ya, itu menyatakan Anda bahwa Anda merendahkan diri Anda sekarang. Anda jangan buat Anda jadi malu, saudara. Ya, kenapa saya bilang demikian? Karena Anda mempercayai orang lain daripada diri Anda sendiri. Masa Anda percaya orang lain bukan diri Anda sendiri, Aditya? Saya ini sayang saudara. Jadi jangan Anda bicara, saya tidak bicara iman Anda, saya bicara Yaya Waloni tentang kepercayaan Anda. Tadi Anda katakan, saya kenapa bicara? Karena Anda katakan Yaya Waloni lebih pintar dari Muhammad KC dan Bom-Bom. Saya kasih tahu Anda ya, kalau saya tidak pintar, ya, saya hidup sekarang tidak begini. Tapi dia pintar karena apa? Menipu, karena hanya perut mau makan. Jadi ada kitab. Saya hanya ingin bertanya, kalau di Al-Quran yang setahu saya, kalau kita mau mengkaji, nggak usah pakai ayat-ayat yang katanya turun dari wahyu dari surga gitu ya. Kita ambil dari kejadian nyata saja sebenarnya, yang mungkin bisa dilihat dari rentang sejarah. Yang setahu saya di Al-Quran itu, Maria itu adalah saudara Harun. Dan Harun ini adalah saudaranya Musa atau Nabi Musa. Setahu saya, sejarah juga mencatat bahwa Nabi Musa itu hadir pada saat pembuangan bangsa Israel di Mesir. Sedangkan
Maria atau Maryam itu ada pada saat masa penjajahan Romawi di tanah Israel sekarang. Rentang waktunya kurang lebih 1.500 tahun antara kedua waktu ini. Terus bagaimana caranya Maryam itu bisa menjadi saudaranya Musa? Maryam bisa menjadi saudaranya Harun. Dari fakta sejarah pun kita bisa tahu bahwa itu adalah rentang waktu yang sangat jauh berbeda. Jadi kalau kita katakan mau mengkaji sesuatu, ya kita kembali saja misalnya yang kita bisa lihat ya, artinya yang bisa kita telusuri bahwa itu ada rentang waktu yang sangat jauh dan kenapa bisa menjadi kakak beradik? Kan itu menjadi suatu pertanyaan. Silakan Aditya. Oke. Begini Bos, memang di dalam Al-Quran itu hanya dijelaskan Maryam saudara perempuan Harun, kan hanya seperti itu. Cuma di situ tidak dikatakan seperti yang Anda sampaikan tadi saudaranya Musa atau apalah seperti itu kan. Tapi yang perlu Anda ketahui ya, orang-orang zaman dulu, di zaman-zaman Nabi dulu itu mereka itu kebiasaan memakai lagi nama-nama orang tua mereka, ya baik itu nenek mereka, kakek mereka, itu dipakai lagi kepada anak-anak mereka yang baru lahir di sini loh. Jadi di sini juga saya masih belajar kalau masalah ini. Memang Harun itu kakeknya Maria. Jangan dipotong dulu. Saya juga sebenarnya masih mengkaji masalah ini itu. Ya kan? Makin nggak nyambung ini. Nah itu kamu mengkaji sejarah. Itu yang saya tangkap. Yang kamu sampaikan tadi panjang lebar, entah ayat apa yang kamu sampaikan kita juga nggak jelas. Tapi dari fakta sejarah sendiri kita bisa tahu. Dan saya juga ada baca bahwa Adam dan Hawa ya kalau dalam Muslim ya, Siti Hawa ya, benar ya. Itu ditempatkan, turun dari surga itu dalam dua tempat yang sangat jauh berbeda. Kalau saya nggak salah, satu di Sri Lanka, satu di Afrika ya. Yang kalau dihitung dengan jarak, itu kurang lebih sekitar 3.600 km. Apa Allah SWT itu nggak punya GPS dulu ya, maka bisa menempatkan dua manusia ini yang disuruhnya berkembang biak dengan jarak yang sebegitu jauh, 3.600 km. Nah terus kawinnya kapan? Ketemunya kapan? Kan bingung. Jadi ya saya tahu kamu akan menjawab 40 hari kemudian mereka ketemu, kan begitu dengan kuasa Allah. Tapi ya secara logika kita berpikir, ngapain kok bisa ditempatkan di dua tempat yang berbeda begitu? Kan bingung kita juga. Secara logika saja kita berpikir, ya mereka Adam dan Hawa itu diturunkan ke bumi itu untuk mengisi bumi kan. Artinya mereka harus berkembang biak, mereka harus berketurunan. Tapi apa urusannya ditempatkan dengan tempat jarak yang begitu jauh? Padahal pada saat itu belum ada pesawat terbang, belum ada apa. Mau ketemunya kapan? Ya, nanti kalau misalnya ketemunya 40 hari kemudian, jarak 3.600 km bisa ditempuh dengan waktu 40 hari. Pakai permadani terbang juga barangkali nanti ya. Nah ini juga kita juga, ya itu saya hanya menyampaikan. Kamu nggak usah tanggapi juga nggak apa-apa. Karena ya seperti kata Pak Sahrul, ya. Nah sekarang kita yang mengatakan bahwa kamu ini adalah orang yang tertolak sebenarnya. Kamu bolak-balik masuk ke channel ini tiap malam, nggak tahu apa yang kamu mau cari gitu loh. Mau cari pembenaran. Begini Bos. Bentar, jangan berisik. Saya nggak suka diceramain. Jangan berisik. Diam dulu ya, tenang, duduk manis. Nanti saya kasih kamu ayat kursi, saya minta dari Yahya Waloni baru kamu bingung nanti. Ini pembahasan bodoh, saya nggak suka kalau begini. Kalau begini, saya nggak suka kalau orang ini diskusinya orang kurang berilmu kalau begitu. Kamu kan memang orang tolak kan begitu. Jadi begini cara sebentar. Ya, sabar. Tahan dulu. Saya bicara dulu. Aditya, kamu mengatakan Muhammad KC tidak paham Quran. Saya akan uji kamu.
tolong bacakan surat 3 Ali Imran ayat 45. Silakan bacakan Arabnya. Oke, sebentar. Sebelum saya baca Al-Qur'an tadi, ya, saya mau sebentar, saya juga mau keluar ini, sudah malam. Ya. Saya juga nggak ada niat untuk berdebat sama Aditya, karena bagi saya berdebat sama orang buta dan tuli itu juga percuma. Terima kasih banyak Pak Yusuf, Pak Ray. Salam kemenangan saudara-saudaraku semuanya. Saya pamit. Shalom. Shalom Bapak PTL. Terima kasih Pak. Ya Pak Aceh, silakan Pak. Sedikit dulu Pak Pre. Silakan Yusuf. Siapa? Aditya, silakan bacakan surat 3 Ali Imran 45. Arabnya bacakan. Ya, bisa di-share screen, Pak. Yang mau dibahas apa? Ini satu belum selesai kok sudah ke satu. Saya mundur aja Pak Yusuf, sudah malam ya. Terima kasih. Baca dulu. Jangan. Kamu baca dulu. Baca dulu. Adit. Enggak, belum selesai satu. Kamu nggak, kalau apa yang kamu nggak usah jawab, tidak usah jawab, biarin saja. Ya nggak bisa seperti itu. Biarin saja, anggap saja. Kamu kan mengatakan Muhammad KC nggak bisa baca Quran. Sekarang saya uji kamu. Aditya. Kamu mau menilainya mana? Aditya, kamu punya pernyataan tadi mengatakan bahwa Yahya Waloni lebih pintar dari Pak KC dan Pak Bombom. Makanya malam ini saya hanya kejar kau dan Pak Aceh kejar Anda. Oke, kita bukan bicara iman. Silakan Arabnya baca ini, Dit. Baca kamu bagaimana baca Quran yang benar? Begini, apa namanya? Enggak baca ayat Arabnya ini baca. Kalau Anda berdiskusi seperti ini, membangun narasi-narasi seperti ini. Kan kamu kan mengatakan Muhammad KC ini nggak benar baca Quran. Saya minta yang benar menurut kamu dan menurut Yahya Waloni. Silakan baca ini Arabnya. Ya. Jadi gini, saya tambahin ya Pak KC. Jadi gini Pak Aditya. Jadi kan tadi kan Pak Aditya di awalnya kan mengatakan kalau Pak KC dengan Pak Solatani kan kurang pintar dan masih lebih pintar Pak Yahya Waloni. Nah, menurut Pak Aditya, di mana ketidakpintarannya Pak KC dan Pak Solata? Nah, sekarang Pak KC ini pengen menunjukkan kepintarannya Pak KC. Kalau Pak KC itu tidak sesuai dengan apa yang Pak Aditya katakan. Tuh, paham Pak? Ya, paham. Iya, contohkan dulu bacanya Al-Quran huruf Arabnya gimana? Silakan. Ya, sebelum saya baca tadi. Semuanya ini berdasarkan dari awalnya Pak Aditya katakan. Jadi jangan sedikit-sedikit kabur, Pak. Jadi kita ini harus berani bertanggung jawab dengan apa yang kita katakan. Kalau memang Pak KC tidak pintar, buktikan. Bang Rai. Kalau Pak Solata tidak pintar, buktikan. Makanya kasih kesempatan saya ngomong minimal 2 menit aja ini sih. Belum ngomong potong. Oke. Silakan jawab pertanyaan Pak KC, Pak Aditya langsung saja, jadi tidak bertele-tele gitu. Silakan. Silakan baca Arabnya. Silakan Dit. Baca. Lalu kamu mau menyatakan bahwa Muhammad KC ini salah baca Quran di mana? Kamu sendiri nggak ngerti Al-Quran. Hah? Lalu kamu membenarkan Yahya Waloni itu benar baca Qurannya di mana? Kamu sendiri yang menilainya nggak bisa baca Quran. Kamu jangan mempermalukan diri di channelnya Pak Yusuf Manubulu. Silakan baca Quran yang benar menurut kamu. Ayo. Gurumu panggil sekalian. Ya, kamu jangan memponis Muhammad KC salah baca Quran. Kamu sendiri nggak bisa baca Quran. Pak KC, mohon maaf Pak. Pak Adityanya sudah tidak ada. Nah.